Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? Sedekah. Ini ada pernyataan, kayaknya sedang viral juga nih video beliau ini. Salah satu tokoh agama sedang viral ini videonya. Kita harus meninggalkan zakat jika pengen maju. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini kita lurusin dulu. Yang perlu kita luruskan itu begini. Saya tak berbicara pada aspek zakatnya Bapak Ibu, tapi saya berbicara pada aspek pemikirannya. Ya, kita bicara pemikiran, bukan pada aspek zakatnya. Kita berbicara pada pemikirannya. Terlepas daripada penting atau tidak pentingnya zakat itu ada kaitannya pada tasykik dan tasbih dan taghrib. Jadi kita berbicara dalam unsur bahasa dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalimat meninggalkan zakat itu adakah persamaannya dengan mengatakan mengurangi zakat, mengurangi peran zakat? Kita coba sama-sama berpikir, adakah kesamaan meninggalkan zakat dan mengurangi peran zakat? Kira-kira yang lebih berbahaya yang mana? Meninggalkan zakat atau mengurangi peran zakat? Ya kedua-duanya Bapak Ibu. Kedua-duanya berbahaya itu. Ini bahasa. Allah itu adil Bapak Ibu. Adil seadil-adilnya Allah itu. Orang itu kalau memang sudah nampak sekali, itu tinggal Allah plesetkan, selesai. Makanya Bapak Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita nih. Itu kalau Allah pengen plesetkan lidah kita Pak, selesai Pak, sebentar saja selesai. Dalam klarifikasi, saya tidak tahu bagaimana cara pandang Majelis Ulama Indonesia terhadap persoalan ini. Itu saya baca tadi malam. Itu Majelis Ulama Indonesia merespon kalimat tersebut. Kata Majelis Ulama itu, sebenarnya beliau sedang ingin mengatakan kepada kita bahwa ada peran-peran lain selain daripada zakat. Tidak ada masalah ketika beliau mengatakan itu dengan bahasa yang baik, silahkan, tak ada masalah. Tapi persoalannya adalah bagaimana, mohon maaf, ini adamu itaatillah, menjauhkan orang dari pemahaman zakat. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Memerangi itu ada dua kemungkinan, mati ataupun celaka. Itu diperangi. Kita ambil kalimat yang sederhana dalam Al-Quran yang perlu dipahami. Khuz min amwalihim, yang dianggap oleh semua para ulama itu maksudnya adalah sodakoh itu bukan sedekah tapi zakat. Kita pahami Pak. Kalimat khuz ini dalam bahasa Arab itu kata perintah. Kata perintah itu ada dua. Diambil dengan cara yang lembut atau dengan cara yang kasar. Abu Bakar mengambil dengan cara yang kasar, diperangi. Umar bin Khattab dibangun Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz mengelola semuanya dengan Baitul Mal. Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dikumpulkan semuanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya. Pertanyaannya adalah kalimat khuz di situ perintah atau mohon maaf Allah main-main tuh dengan zakat? Ini bahasa Pak. Pertanyaannya adalah ketika seorang tokoh yang berbicara mampu atau tidak mempengaruhi orang. Apalagi kalau tokoh tersebut bergelar akademik tinggi, profesor misalkan, itu sangat mungkin sekali Pak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ini yang harus kita sebut. Ini salah satu poinnya yang disampaikan tadi. If you cannot beat them, you join us. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka orang kafir, Anda bergabung dengan kami. Jadi salah satu cara untuk bergabung dengan mereka adalah menggunakan unsur ribawi, tapi kemudian meninggalkan zakat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang salah dari umat muslim itu sekarang apa persoalannya? Zakatkah atau umat muslimnya? Umat muslimnya. 2,5 itu sudah takaran terbaik yang diberikan oleh Nabi. Memang Nabi tidak mengatakan 2,5.
Secara spesifik itu dalam hadis tidak ada 2,5 itu tidak ada. Karena bahasanya kan mud. Bahasanya mud. Pertanyaannya adalah, kalau semua orang kaya ini mau bayar zakat, kira-kira bisa nggak mengataskan kemiskinan itu? Selesai, Pak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya satu saja, Anda mau atau tidak? Contoh, pemerintah negara Republik Indonesia atau Kementerian Agama, apa maksudnya? Buat satu aturan umat muslim yang tidak bayar zakat tarik paksa, kayak pajak begitu. Kalau seandainya mau dibuat seperti itu, alangkah lebih baiknya ketimbang, mohon maaf mengatakan, harus meninggalkan zakat. Meskipun mungkin tidak ada niat, tapi dalam dunia perperangan ini biasa terjadi, dan itu sudah menjadi mainan, Bapak Ibu. Makanya bahasanya, kalau Anda tidak bisa memerangi mereka, maka bergabunglah bersama kami. Itu baru satu, Pak. Baru dalam dunia itu yang jelas-jelas menentangnya, Pak. Bagaimana kalau ke depan ini Islam akan lebih parah diinjak? Maka di sini poin penting yang tadi saya sampaikan di depan. Kita umat muslim ini yang hidup di akhir zaman, di fase keempat ini, di fase babak belur ini, ada satu nasihat yang harus kita sampaikan. Mungkin tidak satu, ada beberapa. Mental kita jangan sampai babak belur. Kenapa Ustaz katakan mental kita jangan sampai babak belur? Karena umat muslim harus berada pada tingkatan tinggi kesabarannya. Ada istilah begini, saya tuliskan istilah itu. Lebih baik kalah dalam perjuangan, ingat kalimatnya, lebih baik kalah dalam perjuangan tetapi selamat, daripada mengikuti kejahatan dan menang tapi belum tentu selamat. Contoh. Ini kita ambil contoh sederhana. Mungkin saja Amerika, Israel dan Yahudi ini akan menang atas Iran. Mungkin saja, ini mungkin saja, bahasa mungkin. Pertanyaannya, di akhirat selamat nggak itu? Gak selamat, Pak. Karena kemenangan yang hakiki untuk umat muslim itu bukan di dunia, di akhirat. Itu yang dibahasakan oleh Nabi dalam hadisnya. Fase yang kelima. Fase kelima itu al-mustaqbal li hadzal din. Dunia ini, masa depan dunia ini di tangan Islam. Kapan itu? Pada fase yang kelima, ala minhajin nubuwwah ats-tsaniyah. Sistem khilafah itu akan bangkit lagi pada fase yang kelima dengan model sistem khilafah yang kedua. Pertanyaannya, apakah sama seperti Nabi dan Khulafaur Rasyidin atau berbeda? Ikhtilaf para ulama. Yang pertama mengatakan sama persis seperti pada masa Nabi. Yang ulama kedua mengatakan bersatunya seluruh negara-negara Islam dalam satu bendera. Seluruh negara-negara Islam bersatu dalam satu bendera. Artinya kalau bersatu dalam satu bendera, ada satu komando, dan umat muslim bersatu. Ini yang disebut dengan yang kedua. Artinya Bapak Ibu, kata Nabi, dilihat dalam beberapa riwayat itu, kemenangan umat muslim di fase yang kelima ini hanya berjalan lebih kurang 9 tahun. 9 tahun itu lama apa sebentar? Lama atau sebentar? Itu sangat sebentar sekali. Sangat sebentar sekali. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ada satu kaedah orang kafir selain dari yang tadi kita bilang. Ada namanya politik, ini bahasanya agak-agak susah, Machiavelli. Politik Machiavelli itu politik menghalalkan segala cara. Nah itu kan sudah kita lihat sekarang. Politik menghalalkan segala cara ini Bapak Ibu boleh tengok di seluruh muka bumi ini. Salah satu sistem politik yang dilakukan oleh Amerika itu tadi, menghalalkan segala cara. Saya tak bahas kasus Epstein lagi, karena sudah selesai, sudah banyak yang membahas itu. Tapi salah satunya adalah kasus politik yang menghalalkan segala. Sekarang saya tanya, di negara kita ini politiknya menghalalkan segala cara atau tidak itu? Bapak Ibu yang jawab, bukan saya ya. Jadi bertanggung jawabnya sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Itu penting. Jadi kalau mereka yang jawab, saya agak aman sedikit gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Kita lihat Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Ketika ada seorang konten kreator bilang begini. Kata beliau begini, Ustaz,
sudah tidak zamannya kita sekarang itu seperti dulu gitu. Udah nggak zamannya. Zamannya kita sekarang ini zamannya modern. Dulu itu jadul, Ustaz. Tidak ada duit, semua cuma barter saja. Itu zaman dulu. Kita nggak mungkin kembali pada masa itu lagi. Siapa bilang tidak mungkin? Yang bilang tidak mungkin siapa? Ketika nanti masanya di mana listrik ini akan padam selama 40 hari meskipun riwayatnya lemah, artinya pada saat itu orang tidak akan lagi menggunakan HP. Jangankan HP, lampu saja tak ada, yang ada lampu strongking. Itu akan kembali pada masanya, Pak. Kita lihat Jepang. Jepang hari ini meminta warganya, murid-muridnya kembali kepada membaca buku dan menulis pakai pulpen. Coba bayangkan. Mengapa mereka kembali, Pak? Mengapa mereka kembali menulis? Dalam satu syair dikatakan begini, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Tahu Bapak Ibu alasan mengapa daya ingat para ulama terdahulu itu kencang kuat? Salah satunya tulisan. Siapa nabi yang mengajarkan tulisan? Penemu pulpen pertama itu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Menulis pakai apa? Ala kadarnya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Belum hidup saya zaman itu. Benar, Pak? Tapi penulis pertama itu Nabi Idris. Diakui, Pak. Dunia yang mengakui, bukan kita. Kita umat muslim ini baru mengakui bahwa Idris itu penulis pertama. Itu baru abad ke-19. Coba bayangkan. Itu dalam sejarah loh. Baru abad ke-19 umat muslim. Bayangkan, kita lihat kembalikan sejarah ya Bapak Ibu. Kita kembalikan sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, itu ilmuwan muslim itu bertebaran, Pak. Ilmuwan muslim itu bertebaran. Kita umat muslim ini baru sadar bahwa punya ilmuwan muslim di abad ke-19. Itu tidak sengaja lisannya para pakar-pakar filsafat barat itu kepleset lidahnya. Apa salah satunya? Ibnu Sina. Bidang kedokteran. Itu kepleset itu, Pak. Jadi salah satu ilmuwan barat itu saking keplesetnya dia mengatakan teori kedokteran itu terkhusus pada bidang bedah itu punya Ibnu Sina. Avesin mereka panggil itu. Itu ketika disampaikan dalam satu forum, kaget, Pak. Para ilmuwan barat ini kaget, filsafat barat ini kaget. Lu kok bisa? Di situ muncul, Pak. Ternyata di antara yang hadir itu ada orang yang jujur juga, Pak. Mulai bermunculan. Nah, ilmuwan muslim kemudian belakangan ini kemudian memunculkan itu. Makanya baru kita familiar di abad ke-20, ame semua. Tahu Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Jabar dan lain sebagainya. Meskipun mereka semua ini berbeda-beda secara pegangan, tapi satu hal kuncinya, Pak. Cerdasnya mereka tidak tanpa agama. Tidak ada mereka-mereka ini yang mengatakan zakat itu ditinggalkan, tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada mereka-mereka ini yang mengatakan semua agama sama. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Al-Hallaj ada seorang namanya Al-Hallaj itu. Saking berbahayanya Al-Hallaj itu ditakuti orang. Takut bahwa aliran dia ini tersebar. Itu tidak pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak ada. Jangankan Al-Hallaj, orang kafir pada masa Nabi sadar dia kafir itu agama sendiri. Dan muslim sendiri. Sampai dia bilang, hari ini kami menyembah agama Tuhanmu, besok engkau menyembah Tuhan kami. Itu bayangkan, Pak. Sampai sebegitunya. Loh kok kita hari ini datang dengan gagah mengatakan muslim. Itu yang disebut dengan muslim mental bobrok tadi. Muslim mental babak belur. Kita tidak siap kalah. Kita pengen menang cuma salah tempat. Pengen menang bergabung dengan orang penjahat. Ini dalam ilmu loyalitas al-wala wal bara dibahas. Ini persoalan akidah. Jadi bergabung dengan orang kafir, bergabung dengan musuh yang jelas-jelas memusuhi kita, itu tidak punya iman, tidak berakidah. Jadi kalau kita nih bergabung, kita nih tahu itu ada musuh kita yang dia memerangi kita kerjasama dengan dia, pengkhianat. Yang kedua, kalau kita kerjasama dengan dia, tahu dia musuh kita yang memusuhi Islam, tapi kita kerjasama dengan mereka, itu namanya nifaq, munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kita kembalikan kepada judul kita tadi. Kembali kepada
Kalau bahasanya kembali ke laptop, kata Tukul. Baik Bapak Ibu, itu dinasti Mongol yang dihancurkan oleh Mamalik. Pada saat itu kedikdayaan kedikdayaan Mongol itu sampai seantero dunia ini tahu Pak. Sama istilahnya ketika Babilonia dimusnahkan oleh Persia, dan siapa orang yang menundukkan Persia? Muslim. Bayangkan, Konstantinopel dengan gagahnya, Romawi dengan gagahnya, siapa yang menundukkan? Muslim. Pertanyaannya, di mana letak kemunduran Islam pada saat itu? Justru mohon maaf, kita umat muslim ini harus sadar, kita yang harus sadar, bukan mereka yang harus sadar. Tapi kita ini tak sadar-sadar. Nengok duit 1 miliar aja goyang kita Pak. Bukan hanya Bapak Ibu saja, semuanya maksudnya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini persoalan. Begitulah mudahnya, begitulah murahnya harga agama di mata orang-orang yang tidak beriman. Muslim tapi tidak ini yang disebut Pak oleh beliau. Yang disebut oleh Nabi, yang disebutkan oleh mereka bahwa Islam itu hanya rusak di tangan umat muslim. Islam ini tidak akan rusak di tangan orang kafir, tidak. Islam ini rusak di tangan orang muslim. Salah satunya itu Pak, kasus-kasus yang kita lihat sekarang. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, itu banyak yang kirim video ke saya. Videonya aneh-aneh Pak, penyimpangan agama, mempermainkan ayat Al-Quran. Saya bilang, saya sudah capek bahas ini. Semakin kita bahas, semakin banyak yang hadir. Semakin banyak yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan ini ayat Arab. Saya bilang, ini orang maunya apa gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, inilah kunci kesabaran kita Pak. Betul-betul harus sabar ini untuk mumpung bulan Ramadan ini Pak. Ini kalau bukan Ramadan nih kayaknya bisa jadi caci makian keluar semua nih. Coba bayangkan Pak. Pertanyaannya sederhana Pak, apa maksudnya? Saking bahayanya penyakit eksistensi, viralisme, itu sudah disampaikan Nabi, boleh zam-zam fatu'rab, kata Nabi. Kalian kencingkan zam-zam itu, besok kalian terkenal tuh. Itu belum ada media sosial. Ketika media sosial belum ada, HP belum ada, Nabi sudah katakan boleh zam-zam fatu'rab, kencingkan sumur zam-zam, ente terkenal. Betul Pak. Sampai hari ini cerita itu masih ada itu. Dan uniknya lagi dibuat oleh manusia sekarang. Nabi kasih peringatan, kita buat. Itu uniknya manusia sekarang. Tidak dikasih tahu, pengen cari tahu. Setelah dikasih tahu malah berbuat. Itu kan lucu. Hudzaifah ibn Yaman bertanya tentang dosa, jangan sampai umat muslim ini berbuat. Oh Hudzaifah ibn Yaman, kata Nabi, wa kuntu as'aluhu. Hudzaifah ini bertanya sama Nabi, yang ditanya itu tentang dosa. Yang lain bertanya tentang tahajud, ibadah. Hudzaifah bertanya tentang dosa. Kata Hudzaifah, kalau aku tahu, aku bisa menghindari. Kebalikan dengan makhluk sekarang, manusia sekarang, dicari tahu untuk dilakukan. Bayangkan Pak. Jadi kita ini sedang, nah sekarang saya tanya, penjajahan yang sebenarnya itu Belanda apa sekarang? Itu penjajahan yang sesungguhnya. Penjajahan yang sesungguhnya itu adalah penjajahan pada urusan agama. Makanya Bapak Ibu, lebih parah perang pemikiran daripada perang senjata. Rusaknya lama. Lama sangat. Sampai hari ini. 1924 sampai hari ini kita belum merdeka secara pemikiran. Kita dibabak belur terus Pak, sampai pada puncaknya babak belur. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, baik. Ini saya bingung juga menutupnya lewat mana ini. Kemudian yang kedua, apa yang Anda maksud mundur ke belakang? Atau lebih jauh lagi pada masa dinasti Abbasiyah yang menguasai seluruh dunia? Boleh dicek Pak, dicek. Semenanjung itu kekuasaan Abbasiyah semua. Semenanjung pandang, sejauh mata memandang, itu kekuasaan Abbasiyah semua. Kekuasaan Abbasiyah semua. Wilayah kekuasaan apa? Insyaallah kalau ada waktu, kapan waktu kita bahas itu kejayaan Abbasiyah itu. Dimulai dari dinasti Umayyah, nanti sampai pada masa dinasti Abbasiyah, sampai pada Andalusia, sampai pada akhir dinasti Turki Utsman. Itu kejayaan Islam terbentang luas Pak. Satu-satunya satu-satunya superhero yang bisa menerjemahkan maksud daripada Aristoteles dan Plato, Ibn Rushdi, Averroes. Itu dibunuh, bukan dibunuh, difitnah. Setelah difitnah, diusir, dipulangkan ke kampungnya, wafat di sana. Setelah dipenjara dulu, setelah dipenjara diusir dia dari Andalusia itu. Setelah diusir sampai wafat dia di kampung. Itu pelakunya siapa? Ateis.
Orang-orang yang tidak makanya Bapak Ibu, setelah kasus itu muncul bahasa, muncul berbagai macam penelitian daripada ilmuwan-ilmuwan barat itu, semakin tinggi tingkat keateisan seseorang akan semakin sejahtera. Pertanyaannya, betulkah ini salah satu pendukung untuk memunculkan yang disebut dengan sekulerisme? Atau pada masa dinasti Umayyah, atau sebelumnya lagi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz setelahnya, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa yang tak kenal, Pak? Siapa yang tak kenal? Setelah Nabi, penaklukan Yerusalem itu cuma bisa di tangannya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab itu kemudian baru ditaklukkan oleh ulama-ulama setelahnya, para pemimpin panglima-panglima perang setelahnya. Tapi pembuka pertama adalah Umar bin Khattab. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Atau pada masa Khulafa atau Khalifah Harun ar-Rasyid. Oh, apalagi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid cemerlang, sangat cemerlang sekali. Makanya Bapak Ibu yang pakai kacamata, lensa-lensa ini tuh dasarnya adalah dari ilmuwan muslim, dasarnya dari ilmuwan muslim. Harus diakui, Pak. Kalau Bapak Ibu belajar filsafat itu, ada bapak sosial namanya Karl Marx. Karl Marx itu belajar dari murid-muridnya, itu adalah muridnya daripada Ibnu Khaldun. Pengarang buku judulnya Muqaddimah. Muqaddimah itu bukunya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ilmuwan muslim di bidang sosial. Maka bapak sosial itu bukan yang lain, itu Ibnu Khaldun itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kita kembalikan Bapak Ibu. Kita potong sampai di situ. Nah, maka apa kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian berbahagia? Yang pertama kesimpulan kita adalah Islam ini pernah berjaya dan akan kembali berjaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingkari kejayaan Islam, berarti Bapak Ibu tidak beriman. Ratu Elizabeth, Raja Ferdinand, itu mereka lebih dulu mengakui akan munculnya Islam kemudian. Artinya, mereka sudah paham melalui para ahlul kitab mereka yang mengatakan kepada mereka bahwa Islam ini akan bangkit kembali. Akan bangkit kembali. Artinya mereka sudah lebih tahu. Harusnya kita sebagai muslim lebih tahu dan memanfaatkan itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini nasihat untuk kita. Nabi pernah bilang kepada Zainab binti Jahshin. Kata Nabi kepada Zainab binti Jahshin, wailun lil arabi. Sebelum Nabi bilang wailun lil arabi, Nabi bilang la ilaha illallah. Ulama mengatakan apa maksudnya? Pegang teguh tu tauhid, pegang teguh tu akidah. Ruh perjuangan kita sedang hilang. Kalau Anda tidak berpegang teguh dengan akidah yang baik, iman yang kuat, Anda ikut meleset. Itu kejadiannya kan? Sudah banyak kejadiannya, Pak. Kata Nabi, pegang tu la ilaha illallah. Pegang, sekuat mungkin pegang. Jangan sampai goyang. Megangnya Bapak Ibu, megangnya itu harus kuat beneran. Jangan cuma pegang biasa saja. Itu kena angin kencang, habis hilang itu, Pak. Itu kata Nabi, la ilaha illallah. Dilanjutkan sama Nabi, wailun lil arabi, syarrun qad iqtaraba. Kejahatan untuk jazirah Arab mulai mendekat. Kejahatan untuk jazirah Arab mulai mendekat. Sekarang Bapak Ibu tengok di jazirah Arab itu, apa yang tak nampak sekarang? Wanita seksi ada, orang bejat banyak. Sekarang, dulu mungkin tidak, tapi sekarang itu perkataan Nabi terbukti apa tidak? Artinya Bapak Ibu, semakin mendekat ke sini, kita harus betul-betul berpegang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung tadi. Muslim, orang mukmin mentalnya nggak boleh babak belur. Jangan sampai kita umat mukmin ini mental kita yang babak belur. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah riba halal, tidak ada. Tidak ada istilah suap halal, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada istilah suap halal, riba halal, tidak ada. Narkoba halal, tidak ada. Minuman keras halal, tidak ada. Babi halal, tidak ada. Tidak ada. Yang jelas keharamannya tidak akan mungkin menjadi halal, kecuali akan muncul kelompok yang menghalalkan. Itu mungkin. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, kitanya yang harus berpegang. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, di masa babak belur ini, kita semua mesti akan merasakan, yang betul-betul beriman mesti akan merasakan sakitnya bagaimana hidup di dunia dengan tingkat kesabaran yang penuh, yang kuat. Wasbir bima asabak. Sabarlah dengan musibah yang kau alami. Apa salah satu musibah yang dialami oleh umat muslim hari ini adalah pendangkalan akidah. Dan ingat Bapak Ibu, untuk mendangkalkan akidahnya kita ini
perlu bagai macam teori, metode. Salah satunya pada aspek ekonomi, politiknya, pasar sahamnya, dan lain sebagainya untuk menghancurkan kita. Dan ini semua adalah ranahnya, adalah strategi mereka untuk menghancurkan agama kita. Memang yang melakukannya itu adalah tangan-tangannya saja. Orang-orang yang di belakangnya adalah yang disebut dengan makhluk rahasia, secret society, masyarakat-masyarakat rahasia yang dulunya menyembunyikan diri, tapi hari ini tidak lagi. Mereka tak perlu lagi menyendirikan, tidak perlu lagi mereka menyembunyikan diri mereka, identitas mereka, yang hari ini kita sebut sebagai muncul kembali kelompok Freemasonry. Artinya adalah kelompok yang selalu berada di belakang kehancuran tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang kita sampaikan ini adalah untuk peringatan bagi kita betapa dekatnya kita dengan kejadian-kejadian dan kerusakan-kerusakan itu. Jika kita tidak berada pada posisi serius dalam menahan akidah kita, memperkuat akidah kita, maka bisa dua kemungkinan: kita yang selamat, mereka yang mengikuti kita, atau kita yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa menambah keyakinan kita, kekuatan kita, dan keimanan kita. Setidaknya ketika kita tidak mampu berbuat, kita bertahan dengan akidah yang benar, akidah yang betul, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Karena ini kurangnya pemikiran agak berat. Jadi apa yang mau kami tanyakan, Ustaz? Kami pun bingung. Ya, yang penting sekarang jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum nara. Tak bosan-bosan kita sampaikan. Jaga anak, jaga keluarga, jaga suami, jaga istri. Kalau cuma sekedar hal-hal itu, ya sebisa mungkin kita jaga, Pak. Istiqomah dalam memboikot produk-produk apapun itu. Jangan kasih kendor. Kalau bisa jangan kasih siapapun. Kalau bisa hari ini siapapun yang memakai produk Bapak Ibu punya lisan, sampaikan bahwa kita punya dakwah semua, kita semua berdakwah, bukan kami-kami saja. Bapak Ibu juga ikut berdakwah. Setiap nampak orang yang beli produk Islam, katakan Islam. Kalau perlu di toko-toko tuh produk-produk, cuman masih agak ragu tuh, karena ini masa di dalam toko kami bilang produk Islam, kan? Jadi kalau Bapak Ibu malu, suruh saja anak kecil. Jadi anak kecil kan nggak punya rasa malu dia. Jadi anak kecil bilang ini produk Islam, produk Islam. Insya Allah tidak akan ada yang marah itu, karena anak kecil. Jadi kalau yang kita takut, ya silahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaz syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum. ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المستقيمين في عبادتك وفي دينك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.